Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hizbut Tahrir resmi dilarang di Indonesia, dalihnya bertentangan dengan dasar negara. Upaya hukum sudah dilakukan, pengadilan tingkat pertama telah memutuskan. Sebenarnya ini bukan keputusan yang langka, sejumlah negara sudah lebih dulu melarangnya. Dari Turki hingga Tunisia, dari Malaysia sampai Saudi Arabia. Mengapa di mana-mana Hizbut Tahrir dilarang? Benarkah larangan bisa selesaikan persoalan? Inilah Mata Najwa. Melarang, ormas terlarang. Maka pemeriksaan pada tingkat pertama telah selesai dan selanjutnya sidang kami nyatakan ditutup. Hizbut Tahrir Indonesia sudah sepakat untuk mengajukan banding. Di bumi Allah ingin menegakkan syariah Allah. Mempersalahkan, mendakwahkan khilafah sama dengan mempersalahkan apa, saudara-saudara? Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Ya, pemirsa, ormas bisa tumbuh subur lantaran Indonesia menerapkan sistem demokrasi. Ideologi ormas boleh seragam, tapi harus senafas dengan Pancasila, itu kata undang-undang. Cara pemerintah melarang ormas yang dituding anti Pancasila kemudian menuai tanda tanya di negeri ini. Apakah kebijakan ini merupakan aksi bela negara atau justru langkah awal rezim sewenang-wenang? Mengacu pada ketentuan Perpu nomor 2 tahun 2017 terhadap status Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dicabut. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp455.000 dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Kami hanya ingin menerapkan syariah dan Ya, untuk membahasnya telah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan satu persatu. Ada juru bicara HTI Ismail Yusanto. Assalamualaikum Pak Ismail, terima kasih sudah hadir. Hadir juga kuasa hukum HTI Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Prof Yusril. Terima kasih. Ada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar. Mas Haris Azhar, selamat malam. Malam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat-sehat. Saya juga akan perkenalkan siapa-siapa saja yang hadir di sebelah kiri saya. Ada Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi. Gus Romi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Yang di tengah walaupun tidak berseragam tapi sudah jelas statusnya Komandan Banser Nasional Alfa Isnaini. Assalamualaikum. Malam. Bagaimana kabar Banser? Tetap membela NKRI. Tetap membela NKRI. Baik, yang di ujung ada kuasa hukum pemerintah, ada Mas Ahmad Budi Prayoga. Mas Ahmad, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya. Baik, sudah lengkap semuanya yang mudah-mudahan bisa memberikan perspektif yang beragam. Saya ingin mulai dengan ke Pak Ismail Yusanto. Ya. Pak Ismail Yusanto, putusan PT UN yang kemarin, itu mengejutkan Andakah atau sesungguhnya Anda dan teman-teman di HTI sudah menduga bahwa keputusannya akan seperti itu? Iya, memang kita merasa bahwa putusan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Sebenarnya kita berharap Majelis Hakim itu memenuhi gugatan kita, membatalkan putusan pemerintah. Mengapa? Karena sedari awal kita menilai bahwa putusan pemerintah mencabut status Badan Hukum HTI itu adalah sebuah kezaliman. Mengapa kita katakan zalim? Karena putusan itu tanpa dasar. Tidak jelas apa yang dipersalahkan kepada HTI sedemikian sehingga Badan Hukum Perkumpulan HTI itu harus dicabut. Itu. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Nah, kezaliman itu kan harus dihentikan, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diteruskan. Nah, kita berharap melalui pengadilan TUN kezaliman itu berhenti.
Tapi yang terjadi justru kezaliman itu mendapatkan pengabsahan atau legitimasi dari pengadilan tun. Nah itu yang kita sesalkan. Keras sekali tuh kezaliman. Apa kemudian apa definisi kezaliman dan bagaimana kemudian pemerintah Anda lihat melakukan kezaliman? Iya, ketika Anda menghukum seseorang tanpa jelas apa salah dia itu kan zalim, ya kan? Mbak Nana, Anda boleh cek nanti ya di dalam SK pencabutan PHP HTI itu tidak jelas kita ini dicabut karena apa, salah apa. Melanggar undang-undang apa, pasal berapa. Tidak ada. Boleh Anda cek. Saya ada bawa ininya, screenshotnya. Tidak ada. Nah, apa itu bukan sebuah kezaliman? Bolehkah kita ini melakukan tindakan kepada seseorang, tindakan hukum, tanpa jelas dasar hukumnya dan tanpa jelas dia melanggar hukum apa? Boleh tidak? Apakah itu bukan kezaliman? Gitu. Dan kezaliman itu kan mestinya tidak boleh dibiarkan, dihentikan gitu. Nah di situ kita berharap pengadilan tun itu melakukan itu. Yang terjadi justru memberikan pengabsahan. Itu yang kita tolak. Jadi karena itu maka kita tegas menolak apa? Menolak pengabsahan kezaliman. Maka kemudian kita bersama kuasa hukum, Profesor Yusril itu melakukan upaya banding gitu. Sebagai bentuk penolakan kita. Karena kita tidak mau kezaliman itu dibiarkan gitu. Oke, nanti saya akan ke Prof. Yusril, tapi saya ingin minta tanggapan kuasa hukum pemerintah dulu. Ini kezaliman yang dilakukan pemerintah? Jadi gini, putusan majelis hakim yang sudah dibacakan tanggal 7 Mei kemarin, itu kan sebenarnya sudah memberikan hak kepada ex-HTI untuk membuktikan dalil-dalilnya. Anda mengatakannya ex-HTI? Iya, karena sudah dibubarkan secara hukum. Jadi ini sudah tidak ada HTI lagi dari pandangan kuasa hukum pemerintah? Secara badan hukum tidak ada. Oke. Tidak ada. Jadi makanya saya sebut ex-HTI. Nah, kemarin itu sudah kita uji. Para pihak sudah diberikan kesempatan dalam koridor hukum untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dari pihak penggugat, Pak Ismail Yusanto, mewakili HTI kan sudah didampingi Pak Yusril juga sudah menguji. Jadi gitu ya. Jadi kita hormati saja putusan pengadilan kemarin. Bahwa tidak ada, tadi disebutkan bahwa tidak ada sesungguhnya yang spesifik menyebutkan apa yang dilanggar? Jadi gini, kemarin itu selama persidangan sampai pembuktian, itu para pihak kan sudah mengajukan bukti-buktinya juga. Dari pihak pemerintah sudah memberikan bukti-bukti, diantaranya yang pertama adalah video-video aktivitas atau kegiatan-kegiatan HTI. Kita putar di persidangan, terbuka untuk umum juga. Semua bisa melihat bahwa dalam putusan majelis hakim itu disebutkan HTI ini juga melanggar pasal 59 ayat 4 huruf C. Yaitu? Undang-Undang Ormas, yaitu menyebarluaskan paham yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu paham khilafah. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua adalah di pengadilan tata usaha kemarin juga menguji apakah objek gugatan yaitu SK Menteri Hukum dan HAM tentang pencabutan status badan hukum HTI ini diterbitkan sesuai dengan satu, kewenangan, yang kedua prosedur, yang ketiga substansi. Dan ini sudah diuji semua kemarin di pengadilan tata usaha negara. Akhirnya majelis hakim mengambil keputusan, amar putusan menolak gugatan ex Hizbut Tahrir. Dan pembubaran itu efektif berlaku sejak SK Menteri Hukum dan HAM itu terbit. Jadi ini memang menguatkan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Baik, tadi Anda menyebutkan ada bukti yang diajukan ke pengadilan, salah satunya video-video. Kami juga sudah menyiapkan beberapa video yang memang tersebar di beberapa media sosial. Dan ini adalah bukti yang juga diajukan pemerintah di persidangan. Kita akan lihat video yang pertama. Masihkah saudara-saudara percaya kepada demokrasi? Tidak. Masihkah berharap kepada demokrasi? Tidak. Apa hukum menegakkan khilafah saudara-saudara? Ibu-ibu, hukum menegakkan khilafah ibu-ibu. Bapak-bapak, apa hukum menegakkan khilafah bapak-bapak? Wajib. Wahai panglima militer, wahai perwira militer, sekaranglah saatnya bagi saudara untuk mengambil peran penting untuk menyelamatkan negeri ini dari cengkraman neoliberalisme dan neoimperialisme.
sejarah hari ini tengah bergerak menuju ke arah khilafah rasyida ala minhaj nubuwah. Takbir. Maka segeralah bangkit, bergabung dalam barisan perjuangan ini, melangkah bersama Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan khilafah. Takbir. Bagi kita, Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Baik, apa yang ingin ditunjukkan pemerintah dari video tadi? Yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh ex-Hizbut Tahrir ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah menyebarluaskan suatu paham yang ingin meruntuhkan, mengganti ideologi Pancasila dan merubah bentuk pemerintahan NKRI. Jadi Hizbut Tahrir ini dalam pengadilan kemarin, proses persidangan, kami sudah menghadirkan beberapa ahli. Oke, saya harus potong di situ karena saya harus kasih kesempatan. Prof. Yusril, Anda mau menanggapi spesifik soal video tadi dan apakah memang itu bukti bahwa Hizbut Tahrir Indonesia melakukan kegiatan yang melanggar asas Pancasila? Ya itu soal tafsir saja. Melanggar atau tidak melanggarnya itu bagaimana persepsi kita terhadap apa yang dikemukakan di dalam video tadi. Hanya memang dari awal kita sudah berdebat panjang mengenai video ini, baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dan ini juga sebenarnya satu materi yang nanti akan dibahas pada tingkat banding penerapan hukum oleh Hakim PT UN Jakarta. Sebenarnya khilafat itu awalnya itu memang tidak spesifik dikatakan itu bertentangan dengan Pancasila atau tidak, ya. Jadi norma pasal 59 ayat 4C itu pernah ada dalam Undang-Undang Keormasan tahun 1985. Jadi mula-mula dikatakan yang dimaksud bertentangan Pancasila itu adalah paham Marxisme, Leninisme, dan ateisme. Nah, tahun 85 itu dan paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Waktu Undang-Undang 17 tahun 2013 lahir, Undang-Undang Ormas yang baru, kata-kata itu dihilangkan. Karena disadari bahwa kalau paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila itu bisa jadi multitafsir, bisa jadi pasal karet. Tapi itu dimunculkan lagi dalam Perpu yang dibikin oleh Pak Jokowi itu. Dan ini lalu kita mengatakan Perpu itu lahir tanggal 10 Juli tahun 2017, sementara yang tadi video itu tahun 2013. Mestinya tidak bisa diterapkan surut ke belakang. Tapi pada waktu itu para advokat pemerintah mengatakan ada kontinuitas norma. Dan pendapat itu dikutip oleh Majelis Hakim. Jadi menurut pendapat saya tidak. Tahun 85 norma itu ada. Kemudian tahun 2013 norma itu dicabut. Perpu menghidupkan lagi. Jadi tidak kontinu, ada jeda waktu. Jadi mestinya tidak bisa dikatakan itu ada kontinuitas norma. Padahal yang terjadi sekarang adalah pemberlakuan surut dari Perpu terhadap kasus tahun 2013. Itu kita beda pendapat saja. Nanti barangkali hakim banding atau Mahkamah Agung akan menilai apakah yudeks faksi betul, apakah mereka dalam menerapkan hukum tidak salah. Itu pada tiap banding nanti. Itu poin yang akan Anda ajukan di pihak banding. Pak Ismail Yusanto, tetapi apakah itu masih menjadi aspirasi? Kalau tadi dikatakan ini terjadi pada tahun 2013, 2015, yang seruan-seruan yang tadi kita lihat terlontarkan, itu sesuatu yang memang masih dipercaya dan menjadi keyakinan teman-teman HTI? Iya. Itu kan sesuatu yang wajar, yang berdasarkan apa yang kita pahami dari ajaran Islam itu. Dan juga begini Mbak Nana, yang saya kira penting untuk dipahamkan adalah bahwa kegiatan-kegiatan tadi itu yang ditunjukkan itu semua berlangsung dengan legal. Ya. Kita menyelenggarakan dengan izin, ya, berlangsung damai, tertib, bahkan aparat datang turut mengamankan. Setelah acara itu pun juga nggak ada masalah, nggak ada peringatan, apalagi sampai masuk ke pengadilan, dipersalahkan, disebutkan, nggak ada. Artinya itu kegiatan baik gitu. Nah yang aneh adalah mengapa ini hari kegiatan yang dulu benar tidak disalahkan, lalu ditarik menjadi bukti bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Dan Anda menduga keras itu karena? Ya kezaliman tadi itu. Kezaliman tadi itu. Baik, apakah ingin menanggapi Pak Alfa? Ya sebetulnya sederhana Mbak Nana.
siapapun yang punya paham di Republik ini, mesti harus mendasarkan dirinya, paham kenegaraannya pada yang telah disepakati oleh pendiri bangsa. Semuanya berproses itu. Jadi kalau bangsa ini didirikan atas dasar Pancasila, ya kalau sudah berdiri, declare, siapapun yang tidak suka dengan Pancasila, ya mestinya kalau boleh saya katakan tidak tahu diri, ya ini bukan bumi yang harus dihuni oleh orang-orang yang tidak sepakat. Bahwa itu terjadi beberapa tahun yang lalu dan dibiarkan, katakanlah tidak ada tindakan legal apapun, dan kemudian sekarang dipermasalahkan? Saya ingin mengatakan begini, sebuah konsepsi pemahaman itu tidak bisa dipotong katakanlah karena putusan hakim kemarin tanggal sekian, sebelumnya dikatakan tidak sebagaimana profesor. Oke lah, itu multi tafsir oke. Tetapi yang namanya paham, orang lahir, ya, kemudian dilakukan proses-proses kehidupan, kemudian dikatakan kau tidak lakukan ini, ya. Kemudian berikutnya setelah ini diputuskan, tidak berarti apa yang dilakukan ini menjadi barang yang terpisah sama sekali, tidak bisa, karena manusia konstruknya tidak begitu. Oke, ada satu video lagi yang ingin saya putarkan yang kemudian juga ini muncul dalam persidangan dan kemudian bisa ditafsirkan atau paling tidak menurut kuasa hukum pemerintah bisa ditafsirkan sebagai ajakan kudeta. Betulkah? Kita dengarkan. Maka kalau ingin masuk surga, wahai para polisi, wahai tentara, wahai intel-intel yang barangkali datang pada malam daripada siang ini, taatlah kalian kepada Allah. Bagaimana taat kepada Allah? Taat kepada agamanya, taat kepada syariahnya. Syariahnya Allah ini tidak mungkin bisa diterapkan kecuali dengan khilafah. Berarti para tentara, wahai polisi, jika ingin masuk surga, jadilah Anda juga pejuang khilafah. Tapi tentara, polisi, presiden berkumpul, lalu kemudian mereka bicara, saudara-saudara, sudah lama kita ini muak dengan demokrasi, ternyata demokrasi membuat kita menderita dan terjajah. Dan setelah saya pikir-pikirkan, tidak ada lain solusinya kecuali syariah dan khilafah. Maka saya sebagai tentara, demikian juga saya sebagai presiden, wakil presiden dan seterusnya setuju khilafah. Dan karena yang paling tahu tentang khilafah adalah Hizbut Tahrir, maka sejak sekarang saya turunkan, saya serahkan kekuasaan ini kepada Hizbut Tahrir. Amin. Apa maksudnya? Apakah itu memang ajakan untuk menyerahkan kekuasaan para perwira militer, tentara, ayo serahkan kekuasaan ke Hizbut Tahrir? Itu kan asumtif, hipotetik gitu kan. Ketika kita sebagai seorang muslim itu memahami bahwa ini sesuatu yang benar, maka siapapun itu akan tergerak untuk melakukan sesuatu bagi terwujudnya kebenaran itu. Ya kan? Itu kan proses yang biasa. Jadi itu tadi hanya normatif saja, bukan ajakan. Normatif aja. Jadi tidak perlu dipahami ini. Iya, nggak perlu. Kita nanti lanjutkan. Saya ingin tanya bagaimana harus memahami ajakan tadi. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.